Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para pecinta channel Uripe Allah ini. Semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan episode yang terdahulu tentang surat Al-A'raf ayat yang kedua, yang artinya inilah kitab yang diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan kepada peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang sudah mengenal diri manusianya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi Muhammad Rasulullah inilah wadah-wadah kitab-kitabnya Allah. Sesungguhnya kitab-kitab Allah yang ada di luar diri kita, seperti yang ditohirkan, ditulis di kertas seperti Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, semua itu kitab secara syariatnya. Akan tetapi kitab yang ada di dalam diri Muhammad Rasulullah ini kami membahas makna mutasabihatnya, tidak membahas makna syariatnya. Kalau makna syariatnya kita sudah banyak tahu cerita-cerita di kisah-kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami kaji di sini hakikatnya, arti mutasabihatnya. Jadi hakikat kitab di sisi Allah itu ya hidup dan badan inilah kitabullah. Jadi dengan hidup dan badan inilah kita tahu bahwa di luar itu terwujudlah kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab-kitab agama-agama yang lain. Pada hakikatnya seluruh kitab-kitab yang dohir itu bersumber daripada kitab yang batin, yakni kitabullah, hidup dan badan yang suci, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi hidup dan badan inilah sumber dari segala sumber kitab-kitab yang ada di luar diri itu. Sumbernya sumber kitab-kitab syariat. Coba kita hayati. Kira-kira tanpa hidup dan badan ini, apakah kita tahu
bahwa ada Al-Quran? Apakah kita tahu ada kitab Injil? Apakah kita tahu ada kitab Taurat? Apakah kita tahu ada kitab Zabur? Tanpa kitab hidup dan badan ini. Jadi hakikat Al-Quran Qadim itu adalah hidup dan badan inilah awal sumber dari segala sumber munculnya kitab-kitab yang dohir. Kitab-kitab yang tertulis itu berasal dari kitab yang tak tertulis, berasal dari Al-Quran Qadim yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi selama ini kita membahas tentang hayatullah yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita selama ini terbius dengan laisa kamitslihi syai'unnya saja. Kita tidak bisa menyaksikan apa yang telah diwujudkan, apa yang telah diciptakan oleh yang laisa kamitslihi syai'un. Terutama badan-badan kita ini kan berasal dari zatullah, yakni berasal dari yang laisa kamitslihi syai'un, terciptalah badan-badan ini. Tanpa yang laisa kamitslihi syai'un maka tak akan ada badan-badan ini. Ini kitab yang pertama. Jadi dengan adanya badan inilah kita bisa menyaksikan kitabullah, yakni alam semesta inilah hakikatnya kitabullah. Alam semesta, seluruh alam semesta, seluruh sesebutan-sesebutan, seluruh makhluk-makhluk yang disebut-sebutan, itulah kitabullah. Itulah pagelarannya Allah. Jadi apa yang kita saksikan selama ini hanyalah bioskop-bioskop saja yang tak akan pernah wujud, yang tak akan pernah nyata bila tak ada Al-Quran Qadim, bila tak ada hidup dan badan ini. Jadi tanpa badan kita ini, tanpa hidupnya Allah, kita tak akan pernah bisa menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitabullah ini. Di dalam alam semesta inilah seluruhnya ayat-ayat Allah. Bagi siapa? Bagi Muhammad Rasulullah, bagi orang-orang yang sudah kembali menjadi khalifatullah, menjadi wakil-wakil Allah, karena sudah dituhani oleh Allah. Karena selama ini kan kita seolah-olah saja bertuhankan Allah, tapi dalam hati kita bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri bersama sekutu iblis dan setan yang nyata. Jadi contohlah iman tauhid yang ada pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk di dalam umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad itulah yang selalu hatinya mentauhidkan Allah, yang selalu hatinya mengesahkan Allah daripada mentauhidkan dan mengesahkan diri Muhammadnya di hatinya.
maka itulah pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Yang pada artinya di dalam surat Al-A'raf ayat yang kedua, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Hakikatnya seluruh manusia itu tercipta dari Nur Muhammad. Maksudnya seluruh badan-badan manusia ciptaan Allah inilah hakikatnya Muhammad Rasulullah, diciptakan Allah, dihidupi Allah, dicukupi Allah, diperjalankan oleh Allah, dikuasai oleh Allah dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya sangat amat langkah orang-orang yang ditunjuki makom yang seperti demikian. Hanya orang-orang pilihan sajalah yang ditunjuki oleh Allah. Hanya orang-orang yang dikehendaki sajalah yang dipilih oleh Allah. Semoga saya dan kita semua para pendengar Uripe Allah ini, semoga kita semua berada di dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila di dalam dunia ini mangkana fi hadhi a'ma, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, wa fil akhirati a'ma, mangkana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka di dalam akhiratnya pun semakin buta mata hatinya. Wa adhallu sabila, dan tersesat-sesatlah perjalanannya. Maka dari itu hanya Muhammad Rasulullah sajalah, hanya golongan Muhammad Rasulullah sajalah yang selamat. Jadi para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, semuanya termasuk golongan Muhammad Rasulullah. Dan para aulia Allah, para kekasih Allah yang lain sudah tergolong Muhammad Rasulullah. Karena tidaklah mungkin disebut para nabi dan para rasul bila di dalam hatinya masih bertuhankan hawa nafsunya sendiri daripada bertuhankan kepada Allah. Jadi inilah yang dimaksud para nabi, para rasul. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Nabi pamungkas. Nabi yang diikuti, yang diimami oleh para nabi dan para rasul. Ini maksudnya, yakni kembali kepada Muhammad Rasulullah. Hatinya sudah menjadi singgah sananya Allah daripada menjadi singgah sananya hawa nafsu, iblis dan setan, yang mana tinggalnya di dalam neraka jahanam. Ketika para nabi dan rasul yang sudah kembali kepada Muhammad Rasulullah, maka berpindahlah, maka berhijrahlah dari alam kegelapan, dari lembah dosa menuju
ke alam yang terang benderang, menuju ke surganya Allah, kembali kepada Adam, yang mana Adam itu tinggalnya di surga. Jadi awal kita berada di surga, kembali nanti ke surga lagi. Jadi awalnya goib, kembali goib. Awalnya Adam, kembali kepada Adam. Awalnya tiada, kembali ke alam ketiadaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ayat yang selanjutnya kita lanjutkan di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu berjalan di dalam jalan yang lurus, yakni wat siratal mustaqim, melintasi wat siratal mustaqim dengan selamat. Karena tanpa iman maka tak akan selamat melewati wat siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.